topik Iran, Houthi, Lebanon, tiarap, sandera pun lenyap ya. Beberapa jam yang lalu IDF rilis video mengenai eh, tunnel di mana 6 sandera dari 107 itu 6 di apa ya dihabisi ya. Itu sangat mengerikan sekali ya. Bahkan Ya, itu apa kasihan ya. namanya? Iya, aduh, itu di luar peri kemanusiaan ya, Tuan bener-bener. nalarnya lah, ya di luar nalar. Iya, Soalnya iya, tunnel, digondong ya. iya, tunnelnya itu bahkan ti- apa namanya tingginya cuma eh, 150 cm. Semua pada kepanasan gebrak-gebrak. Iya, Pak Paul, semalam itu betul yang kata Pak Andi. Jawaban Pak Ponto itu ada sistem militernya. Istilahnya begini, bermain dengan penjahat, tapi penjahat itu ditangkap gitu ya. Eh, jadi sistem itu eh, makanya Pak Ponto juga mengatakan bermainlah pada tempatnya kita ya. Nah, karena kita tahu politik di Indonesia ini dari sejarah historis itu ya susah untuk mengubahnya ya. Kita seperti Pak Ponto bilang yang bermain itu kalau menurut pendapat saya dari pendapat Pak Ponto di dalam politik Indonesia itu ada Mas Gino, ada Mas Penang, ada Mas Hardi ya yang bermain dalam hal ini. Jadi susah untuk mengubah, tapi seperti kata Pak Ponto, pergerakan militer itu Pak Prabowo nanti ada tibanya langsung di situ dia memutuskan keputusan apa yang harus diambilnya. Ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Kita tahu ya berapa Pak Harto juga dari militer memegang ya kepemimpinan Indonesia, terjadi kudeta, pergolakan dengan alasan seperti zamannya Pak Soekarno, PKI, reformasi. Nah, ini gerakan-gerakan yang mabuk agama ini kan kita tahu lalu ingin memenangkan ya ke arah Indonesia itu menjadi harus negara Islam, itu dari historisnya kita tahu ya. Jadi memang dari perjalanan sejarah Indonesia memang sudah mau diarahkan selalu diarahkan ke negara Islam ya. Karena para kaum ulama dan politik-politik agama ini selalu menggaungkan kekuasaan dan power mereka ya. Walaupun itu bagi saya satu fata morgana ya, impian negara Islam yang besar yang akan didirikan di Indonesia ya. Ya mudah-mudahan aja Pak Prabowo dapat bekerja sama dengan baik dengan militer ya. Ini karena di dalam militer pun saya dengar ada dua kubu ya. Cuman yang saya herankan ya, sampai sekarang Pak Jokowi dan Bu Retno yang terkasih dan tercinta, kita secara Kristiani nggak boleh, iman Kristus nggak boleh memusuhi. Seperti Pak Paul katakan, yang terkasih saya katakan selalu menggaungkan bahwasanya Israel itu adalah penjajah ya, dan ingin memerdekakan Palestina, sementara Palestina tidak pernah dijajah. Nah, ini mudah-mudahan pergolakan yang kita bukan pergolakan,
informasi yang benar dari sejarah, dari media sosial, ini dapat mengubah Indonesia lebih mau berpikiran maju. Kemarin saya ada dengar dari kaum sebelah yang mengatakan bahwasanya mereka mengakui bukan Kristen musuh kita, tapi ateis. Saya mau bertanya kepada Pak Paul, ateis di daratan Eropa, ateis itu di mana? Apa yang dikatakan ateis? Ateis itu tidak mempunyai Tuhan, ya, tidak mempercayai kekuasaan Tuhan, tapi mereka itu ada mempercayai Tuhan dalam bentuk pemikiran mereka, logika mereka, eksis mereka, bagaimana menggambarkan Tuhan ini. Jadi saya pikir itu salah satu ulama yang terapa sekarang, saya lihat dia menggaungkan itu, ya. Ini juga merupakan satu pembodohan kepada rakyat tentang ateis, ya. Kita harus menggali apa makna ateis itu, ya, Pak Paul, supaya Indonesia tahu apa itu ateis, ya. Karena saya rasa, menurut saya, kalau saya salah, ya, ateis itu sebenarnya merupakan fantasi manusia itu sendiri. Karena pada hakikatnya manusia itu mempercayai kekuasaan dan keilahian Tuhan itu sendiri. Jadi saya mau bertanya, apakah ateis itu eksis, Pak Paul? Halo? Ya, ateis itu kan ya, yang menciptakan istilah itu kan manusia, ya Nah, kan? benar. Tuhan itu kan juga ciptaan manusia. Ya, Tuhan itu kan ciptaan manusia juga. Manusia kan punya ilusi sendiri tentang ya, Tuhan, lalu menciptakan Tuhannya masing-masing. ya. Jadi orang yang teis maupun yang ateis sama saja sebetulnya. Orang yang bertuhan, itu dia menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan menurut saya itu seperti ini. Jadilah dia Tuhan ciptanya dia. Tuhan itu menurut saya wanas. Tuhan menurut saya Tritunggal. Tuhan menurut saya tauhid. Jadilah Tuhan itu. Tuhan menurut saya sunggokong. Jadilah Tuhan ciptaannya mereka masing-masing kan. Nah, itu Pak Paul. Itu. Karena sebenarnya ateis, kata kalimat ateis itu tidak eksis, kan? Ya ateis itu nggak eksis, itu kan hanya ininya manusia sendiri, mereka sendiri. Ini yang harus para ulama ini harus, ya, mempelajari, ya, supaya mereka tidak menyesatkan masyarakat Indonesia itu sendiri, gitu, ya. Suaranya hilang-hilang nih Bu Dora. Oke, Ya, mungkin ya lanjut ada yang lagi lain nih aja. siapa nih? Abu silakan. Abu silakan Abu. Abu. Abu Joseph, Assalamualaikum. Ya di kolam kungkum. Pak Paul, hati-hati kalau Ya. nyetir sambil ngezoom. Kalau saya nabi kok. Iya, siap. Nyetirnya begitu England lagi ini, Pak. capek. Gimana Ya, Pak. Ben? Ya. Pertama-tama saya mau bilang sukses terus untuk program Christian Center, ya. Di Amin. Terima kasih The Hague, Ben. ya, Pak. The Hague apa Den Haag, Nah, Pak? The Hague, sama ya? saja. Sama aja, ya. Oke, ya. Nah, Itu salah satu ya? Den Haag, Den Haag. Ya, itu mungkin kalau di Israel peperangan fisik, mungkin yang Pak Paul alamin adalah peperangan rohani, ya. Jadi Iya. memberikan eh,
pencerahan spiritual dan apa namanya diakonia. Sukses selalu Pak. Kemudian Amin. saya mau komen untuk ini Pak. Kan Bapak kasih topik Iran, Houthi, Lebanon, tiarap, sandera pun lenyap ya. Beberapa jam yang lalu IDF rilis video mengenai eh, tunnel di mana 6 sandera dari 107 itu 6 di apa ya dihabisi ya. Itu sangat mengerikan sekali ya. Bahkan Ya, itu apa kasihan ya. namanya? Iya, aduh, itu di luar peri kemanusiaan ya, Tuan bener-bener. nalarnya lah ya, di tuan nalar. Iya, Soalnya iya, digelondong ya. iya, tunnelnya itu bahkan apa namanya tingginya cuma 150 cm dan apa sempit sekali gitu dan mereka memang tidak ada keterangan jelas apakah mereka selama kurang lebih 11 bulan di tempat itu, tapi saya rasa sih di apa namanya di hari-hari terakhir belakangan ini mereka ditaruh di situ lah. Itu nggak masuk akal gitu. Beda dengan apa ya perlakuan katakanlah eh, penjara di Israel gitu ya, orang-orang Islamic Jihad atau Fatah atau Hmm. Hamas yang masuk ke penjara di Israel itu sangat manusiawi. Gemuk-gemuk mereka semua sehat, makannya enak. Satu kamar bisa 6-8 orang. Ada waktu untuk mandi, waktu untuk katakanlah sholat, waktu olahraga. Bahkan kebanyakan dari mereka yang tahanan yang kelas berat ya, yang 10-20 tahun itu mereka bisa mengenyam pendidikan S1 gitu. Jadi keluar-keluar jadi lebih pinter. Nah, beda dengan perlakuan Hamas ini dalam menangkap apa mencari apa mangsa gitu. Mereka memperlakukannya di luar perikemanusiaan gitu. Bahkan salah satu yang di apa namanya dibunuh itu kan berat badannya cuma 36 kilo. Nggak masuk akal itu ya. Ya udah ibaratnya kamu katakanlah mau nikahin anak orang, dikasih makan lah, dikasih minum lah. Ini udah membunuh, menculik, bahkan ngasih makan pun tidak mau gitu. Dan kalau nggak salah itu, maaf ya, itu buang air kecilnya di ini ya Pak ya, di botol aqua yang 60 liter itu ya, dan Iya, pupnya itu kasihan di lah. kayak di ember cat itu, wah itu luar biasa lah. Gila. Itu saya yakin itu, aduh, there is special hell untuk orang-orang seperti itu ya, baik terorisnya langsung, pendukungnya dan financiernya. Saya benar-benar uh, tetap uh, we strongly support lah. Mungkin kalau ada penonton dari luar negeri, Indonesia Christian Zionist fully support Israeli and IDF karena mereka salah satu tentara yang paling moral, high standard, dan mereka bisa pilah-pilah mana yang teroris, mana yang civilians. Uh, Lalu Pak, beberapa kali Pak Paul kan selalu mention Fauda ya Pak ya. Aku berapa hari Ya, ini udah iya udah lihat semua Pak. Season nonton 1 ya. sampai season 4. Itu memang Ya, kayaknya memang idenya bagus banget ya dan apa menggambar. Ya saya secara pribadi belum pernah ke Israel dan artinya ya kita yang belum pernah ke sana kan pengen tahu gimana sih kondisi sosial politik di Israel, di West Bank, di Gaza ya ya dari di TV channel itu dan benar-benar ya, itu menggambarkan sekali ya apa namanya tema-temanya gitu mereka berhadapan dengan Hamas apa namanya Hezbollah lalu mungkin di season 5 nih kayaknya mereka akan ngambil ide dari event 7 Oktober ini mungkin ya Pak Paul ya. ya katanya season 5 mau masuk lagi ya. Iya, season 5 tapi di Instagramnya si bintangnya itu Pak, si Leo Ras itu kan lagi apa ya, dia bikin on writing gitu kan, karena dia kan salah satu apa co-creatornya ya, untuk Ya, apa namanya, ya, karena kan ya nggak bisa lah kita cerita untuk teman-teman di Zoom, di YouTube yang belum nonton Fauda,
segera nonton lah. Itu keren, keren banget ya. Ya Keren, mungkin keren, keren. ada aspek-aspek yang agak nggak masuk akal, lebay, tapi overall apa intisarinya apa spiritnya itu kita dapat karena dan saya bisa berani bilang ya artinya even untuk orang Palestina sendiri yang Islam mereka pun merindukan perdamaian dan Israel sendiri pengen orang Palestina itu berdamai dengan Israel two state solution tapi yang radikal-radikal ini kadangkala yang ibaratnya jadi bikin runyam situasi dan itu jadi bola liar yang makin lama membesar apalagi Iran sendiri ini suka apa namanya dia malah menjual apa ya ideologinya itu melalui proksi-proksinya ya jadi bikin runyam gitu. Artinya bukannya mendamaikan malah ikut-ikutan untuk bikin bikin carut marut gitu. Itu makanya tetaplah saya pribadi gitu meskipun kita bela tapi kita tahu apa kelebihan apa kekurangan dari Israel. Dan kita jadi sadar bahwa apa yang mereka hadapi selama ini mengerikan ya terorisme roket setiap hari dan eh, apa namanya Israel itu memiliki hak ya untuk defend, untuk mempertahankan tanah airnya sendiri. Dan jangan sekali-sekali bilang bahwa mereka ngambil tanah dari orang Arab. Bukan itu, memang memang mereka sempat pergi karena ada apa namanya? Mereka sempat eksodus, tapi mereka kembali lagi ke tanah yang dijanjikan oleh Elohim kepada bangsa pilihan itu. Ya banyak sekali propaganda-propaganda dan artinya musuh-musuh mereka yang sangat membenci ya, mencoba untuk spin sejarah yang ada. Tapi at the end, hopefully Israel jangan takut karena Elohim beserta kalian dan dari banyak suku bangsa yang non-Jews yang artinya Gentile itu sangat support kepada cita-cita untuk Israel untuk terus berada di Judea, Samaria, lalu dari di sisi selatan dari Eilat sampai dataran tinggi Golan. Am Israel Chai. Israel, hai. Lanjut.